hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK Bisa. Semangat pagi, pagi, Smack One luar biasa. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Oke, selamat pagi semuanya yang ada di rumah. Kembali lagi bersama kami di Smack One Insight. Bersama saya Riyandi Nur Sigit. Nah, hari ini saya kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa nih. Ya, mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya. Dari Chris, silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Christian. Terima kasih sudah diundang di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Ya, terima kasih juga sudah menghadiri di podcast kami ya, Kak. Kaput, silahkan. Oke, perkenalkan, nama saya Anugrah Pepatiwael, biasa dipanggil Kaput. Dan terima kasih juga untuk Smack One yang sudah mengundang kami di pagi hari ini. Iya. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya nih, Kak. Tetap kita mungkin teman-teman yang ada di rumah mau tahu nih, apa itu sebenarnya Yayasan Peduli Perubahan Papua dan LKP Sako Bicara. Nah, mungkin dari Kaput sendiri bisa diceritakan sedikit nggak sih apa itu Yayasan Peduli Perubahan Papua dan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang sering dilakukan? Baik, siap. Terima kasih buat Mas Sigit ya. Dan pastinya kalau bicara soal Yayasan Peduli Perubahan Papua panjang kalau mau bilang cerita dari kegiatan yang begitu panjang. Cuman saya akan cerita secara singkat saja untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan Yayasan Peduli Perubahan Papua itu adalah yayasan yang saya dirikan sudah dari tahun 2022 sampai hari ini. Oh, wow, lumayan lama juga ya. Lama, sekitar hampir 4 tahun ya. Tanggal 3 Mei besok. Iya ya, kayaknya 2023 4, 5, 6 ya. Iya. Dan Yayasan Peduli Perubahan Papua itu bergerak dalam 3 bidang. Ada bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Nah, kami berdomisili di Sorong dan lokasinya di Rufai Pantai di Jalan Denuaya Maru. Dan kebetulan di dalam Yayasan Peduli Perubahan Papua kita ada sekitar 30 orang. Semua adalah anak-anak muda yang luar biasa yang bersama-sama saya untuk membangun khususnya Yayasan Peduli Perubahan Papua dan generasi Papua yang ada di Kota Sorong dan Papua Barat Daya serta yang ada di tanah Papua. Dan Yayasan Peduli Perubahan Papua ini seperti bidang yang tadi saya sampaikan, ada bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Semua aktivitas yang kita sudah lakukan sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Dan pastinya Yayasan Peduli Perubahan Papua ini melakukan program prioritas yang dari bidang kemanusiaan yang dimana adalah program pengembangan sumber daya manusia yang kita tujukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalam tanah Papua, khususnya orang asli Papua, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu pada umumnya juga untuk non Papua juga bisa ikut ya, itu sudah kami lakukan, yaitu program training Master of Ceremony dan juga MCK protokolan itu sudah kami lakukan di Papua Barat Daya. Dan sejauh ini sudah hampir 700 peserta. Nah, kalau mau bicara soal tadi LKP Sako Bicara, dasarnya dari situ. Dari training Master of Ceremony, bidang komunikasi, sehingga saya dirikan lembaga kursus dan pelatihan. Namanya itu Sako Bicara. Itu namanya saya yang bikin, nama brandingnya. Sako Bicara tuh ya artinya tuh saya dan kok bicara. Sudah saatnya kita semua bisa berbicara gitu. Tidak perlu lagi malu-malu untuk mau berbicara di depan umum. Ya tidak perlu takut untuk berbicara karena ketika apa yang kita sampaikan, apa yang kita berbicara itu semua benar dan sesuai fakta dengan data yang ada, tidak perlu takut. Dan LKP itu berdiri untuk mewadahi dan membantu semua anak-anak generasi
muda Papua yang ada di tanah Papua untuk mendapatkan income khususnya di dunia komunikasi begitu. Jadi kalau mau bilang soal LKP Saku Bicara ya dasarnya dari training Master of Ceremony dan juga MCK Prapakola, dan akhirnya hadirlah lembaga ini karena saya rasa ketika saya turun di Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Maibra, Tambrau, dan juga Kota Sorong tentunya Papua Barat Daya, ternyata kita harus memiliki wadah yang dimana wadah itu yang akan menampung anak-anak ini. Mungkin berbayar, tetapi tidak terlalu mahal. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan tidak ada yang praktis. Nah, berbayar itu karena begini, kita memiliki pengajar juga, trainer juga. Kalau seandainya dinonton sama pemerintah, kalau kita di backup sama pemerintah, saya lebih setuju. Lebih bagus lagi supaya anak-anak datang tinggal belajar. Tapi kita semua resmi, secara operasional kita semua resmi menuju ke sana. Jadi buat semuanya, LKP Saku Bicara ini memang hadir untuk membantu mendapatkan income juga, memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi mereka tidak harus bekerja saja, tapi mereka juga melakukan aktivitas lain di luar pekerjaan yang mereka lakukan. Kalau bicara soal LKP, nanti sebentar kita bahas dengan Pak Direkturnya langsung. Oh, iya. Mungkin itu dari saya dulu pertama, Pak Sigit. Ya. Nah, tadi Kak Put juga sudah menyampaikan adanya LKP Saku Bicara ini awalnya berasal dari training Master of Ceremony. Nah, mengapa sih anak-anak di Papua harus belajar tentang bagaimana menjadi MC yang baik? Seperti itu Kak Put. Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, karena posisinya saya juga salah satu MC juga di Sorong, ya, walaupun tidak terlalu terkenal. Enggak, bercanda aja. Maksudnya, kenapa harus menjadi seorang MC yang baik? Ya itu sebenarnya kerinduan saya itu untuk daerah pesisir yang ada di daerah tertinggal, yang ada di bukan daerah tertinggal, semua daerah maju. Cuman daerah yang tidak bisa dijangkau dengan makanya kita Kota Sorong ini kan sudah sangat canggih dan maju. Otomatis terlalu banyak ya. Jadi kasihan mereka yang ada di mungkin di kampung-kampung yang memiliki sebenarnya kemampuan itu ada, tetapi mereka nih jaraknya itu jauh dengan Kota Sorong. Nah, hadirlah ya, kita punya training itu sebenarnya untuk itu. Tapi karena saya belum bisa menjangkau sana karena keadaan waktu dan juga akomodasi yang ke sana, makanya saya buat dulu di Kota Sorong. Nah, nanti saya berharap saya bisa ada di semua kampung-kampung yang tertinggal yang ada di kita tidak bisa jangkau dengan mobil dan sebagainya. Karena begini, kalau macam mereka cari MC itu harus kan bayar sampai 10-15 juta untuk turun ke kampung-kampung. Kenapa tidak dengan anak-anak yang di kampung itu kita berdayakan menjadi penghasilan buat dia juga. Jadi otomatis masyarakat yang ada di situ tidak perlu cari orang-orang lagi. Ketika pemerintah buat kegiatan apa di situ, ada orang yang sudah bisa begitu. Berdayakan saja yang sudah ada tanpa harus mencari yang lain. Padahal ketika saya udah bikin 15 batch tambah 2 batch ke Prapakola gitu 17 batch itu, anak-anak Papua memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka punya daya tarik sendiri dalam dunia Master of Ceremony. Tetapi itu tadi saya bilang, harus ada mungkin bimbingan secara khusus. Terus masalah soal ekonomi untuk berbayar. Karena sekali training itu kita 500 sampai 800 ribu. Karena kita menggunakan hotel. Otomatis kita tidak ada tempat. Jadi makanya kalau macam soal harus menjadi seorang MC yang baik belajar. Memang harus, kita tidak bisa otodidak. Otodidak memang pada dasarnya ilmu yang paling dasar. Yang mungkin kita tidak pernah tahu tapi tidak tiba-tiba dikasih hidayah, hikmat dari Tuhan sehingga otodidak kita bisa berjalan. Tetapi jangan hanya puas dengan otodidak, kita butuh referensi baru. Karena kalau kita memang passionnya di MC, berarti kita harus bagaimana melihat nih pos-posnya yang harus kita belajar, yang harus kita perbarui supaya ketika ada acara yang besar kita tidak takut. Kita sudah tampil dan orang akan melihat kita bukan sesuai bayaran itu. Yang tadinya dia tawar kita 1 juta, tetapi karena lihat penampilan kita akhirnya jadi tiba-tiba naik. Karena penampilan kita yang tadi, makanya saya katakan bahwa menjadi seorang MC itu memang butuh belajar. Butuh belajar dan juga bukan hanya otodidak.
jangan karena bisa bicara terus mau jadi MC, nggak bisa. Ada orang-orang di luar sana, contohnya kita punya senior MC Abang Yuda, ya itu beliau itu sudah salah sangat profesional sekali ya. profesional sekali, dan dia adalah salah satu trainer yang kita pakai untuk Yayasan Peduli Perumahan Papua dari batch pertama sampai batch ke-15. Wow. Dan beliau memang betul-betul berbagi untuk anak-anak yang ada di Papua. Karena saya katakan sama beliau, sudah saatnya kita berbagi untuk apa yang Bapak miliki gitu. Iya. Supaya kita juga bisa memberikan dampak positif. Jadi menjadi seorang MC itu Kak Sigit harus benar-benar menguasai konsepnya juga, dan bukan hanya otodidak. Kalau otodidak pasti dia cuma mau sebentar saja. Tapi kalau menjadikan income, pasti dia akan meng-approve terus, dan harus siap menerima saran, masukan dari manapun gitu. Ini berarti tugas yang sangat mulia yang dijalankan oleh Yayasan Peduli Perubahan Iya, Papua sama benar. LKP Sako Bicara ya. Siap. Wah, saya juga mungkin ini saya adalah salah satu mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, salah satu tugas proyek saya itu adalah menjadi MC, dan memang kalau saya rasa menjadi MC itu memang butuh mental yang sangat kuat ya, Kak Put ya. Habis itu untuk dari Kak Kris sendiri, ada nggak program-program yang dijalankan oleh LKP Sako Bicara untuk menaikkan standar MC yang ada di Papua Barat Daya ya, dan Kota Sorong pada khususnya? Jadi terima kasih Mas Sigit. Iya. Kami dari LKP Sako Bicara, Lembaga Kursus dan Pelatihan, yang dimana kami terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Sorong nantinya. Jadi kita ini ada beberapa program kelas. Salah satunya seperti yang tadi Mas Sigit katakan adalah MC, Master of Ceremony. Nah, bagaimana cara kita mau mengembangkan MC itu agar lebih profesional, seperti tadi pertanyaannya Mas Sigit. Yang pertama, kita harus menimbulkan kepercayaan diri mereka dulu, begitu. Karena seperti yang tadi Kak Putra jelaskan adalah kita zaman sekarang ini tidak hanya omong-omong saja, tetapi bagaimana seorang MC itu dapat percaya diri dan juga ada persiapannya, begitu. Jadi yang kita bangun di dalam LKP ini, karena secara 85% public speaking, khususnya MC, itu secara psikologis itu 85%. Mentalnya mereka dulu yang kita bentuk. Begitu. Iya. Ketika mereka sudah lebih berani berbicara, berani tampil di depan umum, nah itu langsung kita ajarkan secara teknisnya. Jadi seperti tadi saya katakan adalah 85% itu psikologis mempengaruhi. Jadi kita mulai dari mentalnya mereka dulu. Ketika itu sudah selesai, kita masuklah di teknisnya, persiapan-persiapannya. Persiapan seorang MC itu apa saja? Ya bisa persiapan fisik, karena itu sangat perlu. Seorang MC harus punya fisik yang prima, apalagi acaranya dia mungkin bertemu dengan 1.000 audiens atau 2.000 audiens, jadi fisiknya harus benar-benar prima luar biasa begitu. Lalu dia kan juga harus menguasai panggung, jadi fisiknya harus kuat. Itu persiapan fisik. Lalu ada persiapan materi. Persiapan materi juga itu sangat perlu, karena kalau tidak ada materi yang bagus, bagaimana nanti bisa menjadi MC yang profesional begitu. Jadi itu seperti tadi Mas Sigit katakan, apa sih yang kita berikan dari LKP ke mungkin masyarakat yang ingin belajar terkait Master of Ceremony. Kemudian di dalam dunia pendidikan sendiri, yang pendidikan formal ya, mulai dari SD sampai SMA. Nah, apakah ada program khusus dari LKP Sako Bicara untuk meningkatkan standar public speaking pada anak-anak siswa? Mungkin dari Kak Kris? Oke. Untuk meningkatkan dari usia SD, Iya, SMP dan SMA. Khususnya. Nah, kami dari LKP sendiri, kami punya tentang umur. Ketika kita mau berikan materi ataupun pembelajaran untuk siapapun yang berminat, itu kita mulainya dari SMP. SMP, SMA hingga ke tingkat profesional gitu. Nah, apa yang kita ajarkan ke mereka? Misalkan tadi sedikit bertanya terkait apa tadi?
bagaimana cara menaikkan standar Oke. public speakingnya mereka. Standar public speaking. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa public speaking atau komunikasi itu bukan bicara hanya omong-omong saja begitu. Tetapi kita bagaimana berkomunikasi itu memberikan impact. Baik dia mau jadi public speaker, baik dia mau jadi MC, presenter, reporter, penyiar radio, atau apapun dalam bidang komunikasi, dia bicaranya, komunikasinya harus berimpact begitu. Jadi speak with impact. Jadi punya sesuatu yang dia bagikan begitu. Jadi tidak hanya dia jadi public speaker, mau bisa berbicara di depan umum saja, tetapi public speaker atau komunikator ketika kita berkomunikasi itu berhasil ketika peserta itu mampu menyerap apa yang kita sampaikan. Apalagi sampai mereka melakukan hal itu. Begitu. Jadi bagaimana kita mengajarkan mereka bahwa menjadi seorang public speaker atau mau berbicara di depan umum harus memberikan banyak manfaat juga untuk peserta yang ada. Begitu. Wow, menarik sekali. Itu ya teman-teman di rumah. Kalau kalian mau menjadi seorang public speaker, kalian harus menyampaikan yang bermanfaat juga ya, betul. Benar ya Kak Kris ya? Benar sekali. Dan harus punya mental yang sangat kuat, apalagi kalau berhadapan dengan ribuan orang. Ya. Untuk Kak Put sendiri nih, kalau kemarin kalau tidak salah dari Yayasan Peduli Perubahan Papua dan LKP Sako Bicara mengadakan pelatihan ya di SMK Negeri 1 ini. Nah, sebenarnya tujuan diadakan pelatihan tersebut untuk SMK itu seperti apa sih Kak? Oke, mungkin saya bantu jawab sedikit dari pertanyaan yang tadi. Jadi tujuan kita ke sekolah-sekolah itu sebenarnya kita melihat kembali bahwa yang tadi disampaikan Pak Kris untuk melihat sebenarnya kemampuan siswa ini untuk dunia public speaking ini atau dunia komunikasi ini sejauh mana gitu. Selain kami turun memperkenalkan ini LKP Sako Bicara, tapi kami juga melihat bahwa ternyata di beberapa sekolah yang sudah 2 sekolah yang kami turun, selain SMIA kan kami ada turun juga kemarin hari Sabtu di SMA Agustinus. Wow. Dan itu hampir 400 orang dalam satu hari itu. Dan itu juga sama SMIA juga kemarin tidak kalah banyak juga ya. Itu kami melihat bahwa banyak anak-anak yang ada di sekolah yang memiliki potensi itu. Contoh dunia komunikasi ya salah satunya tadi MC, ada yang storytelling, ada yang mungkin bisa mempunyai daya tarik sendiri dengan karakter mereka sendiri, itu bisa keluar dan ternyata mereka memiliki keberanian. Dan kenapa kita turun di sekolah itu karena tadi saya bilang kita mau mencari bakat-bakat ini nih sebelum kita membuka LKP nantinya akan diresmikan, tetapi kami sudah turun untuk melihat pasar dulu di lapangan supaya ketika nanti sudah resmi, sudah berdiri, otomatis nanti anak-anak yang tadi disampaikan oleh Pak Kris ketika sudah menyerap apa yang sudah disampaikan oleh Direktur LKP langsung, pasti mereka akan mendaftar. Dan di situ kita akan melihat lagi bahwa anak-anak ini dari sekian banyak yang kita kunjungi, mereka lah yang kembali. Berarti mereka yang tertarik untuk belajar dan akan ada di dunia itu. Nah, otomatis LKP juga mempunyai tugas bahwa siap untuk mencerdaskan mereka, memberikan mereka menjadi seseorang yang berbeda, bukan hanya SMA, SMK, jadi cuma bisa berbicara sestak itu saja, tetapi bagaimana caranya mendewasakan mereka pada saat cara berbicara. Supaya ketika mereka berbicara SMA, SMK berbicara, anak-anak SMA, SMK berbicara, sudah kayak seperti anak kuliah gitu. Otomatis public speaking ini menjadi dasar untuk memasuki semuanya, baik MC, reporter, presenter, penyiar radio, semua menjadi dasar adalah public speaking. Jadi ketika kita sudah bisa public speaking dengan baik, kita sudah bisa mengatur, berbicara dengan baik, semua akan berjalan dengan normal dan baik-baik saja. Ya. Makanya itu kita mulai dengan public speaking dulu, dan kita turun di sekolah-sekolah itu tadi. Selain mempromosikan kita akan launching, tetapi juga untuk mencari bibit-bibit unggul nih yang ada di setiap SMA SMK, dan juga nanti kita akan ke SMP.
karena sasarannya kita itu adalah anak-anak Papua, khususnya 1.000 anak-anak Papua yang menjadi awal LKP berdiri nantinya. Itu menjadi dasar. Jadi kalau LKP sudah diresmikan, berarti kita siap untuk mencari 1.000 anak-anak yang kita harus rubah untuk bagaimana caranya lewat LKP ini. Harapan saya pas mendengar LKP Sako bicara dirikan, saya hanya mau ada yang sudah tampil di TV nasional. Amin ya. Ya, Amin. lewat Pak Kris tadi, karena Pak Kris ini memiliki pengalaman yang luar biasa di dunia jurnalistik ya, terutama reporter di TV nasional, TVRI itu sudah ada berita satu di Jakarta, beliau sudah punya pengalaman sejauh itu, sehingga saya sebagai ketua yayasan dan juga founder Yayasan Paguyuban Papua merekomendasikan beliau sebagai ketua LKP itu, direktur LKP itu sudah melihat bahwa garis besar beliau sejauh mana dan representatif beliau, persiapannya, dan sampai semua itu diperkuat dengan baik dan tidak salah gitu. Berarti Makanya direkturnya kalau sudah luar biasa sampai Jakarta, berarti anak-anak yang dididik berarti lebih dari direktur lagi. Ya. Ya teman-teman, berarti kebetulan kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial hari ini. Ya, terus dalam pelatihan-pelatihan yang sudah dijalankan di sekolah-sekolah nih, keterampilan apa saja sih yang telah diajarkan kepada siswa-siswa? Mungkin dari Kak Kris, silahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Sigit. Saya tambahkan sedikit tadi dari Iya, boleh. Terkait tujuannya kita datang di sini itu, pertama kita ingin berbagi dengan adik-adik semua yang ada di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Berbagi dalam hal apa? Dalam hal kita ingin mereka dapat berbicara di depan umum dengan percaya diri, begitu. Kembali lagi, mereka harus dipersiapkan secara mental, secara psikologis bahwa saya ini bisa, begitu. Itu yang kita ingin berbagi. Kalau teknis itu kita bisa pelajari. Pelajarinya dalam hal apa ya? Teknik vokal, gestur, lalu cara berpakaian, itu bisa kita pelajari. Tetapi yang kita tanamkan selalu adalah bagaimana mereka dapat percaya diri. Lalu berikutnya itu ya tujuan kami ingin memperkenalkan LKP tadi, seperti yang tadi Kak Put sudah jelaskan. Nah, terkait apa saja yang kita berikan di saat pelatihan kemarin. Yang pertama itu yang kami berikan adalah balik lagi. Kami ingin membentuk siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 1 ini agar lebih percaya diri. Agar lebih percaya diri. Itu dulu yang kita, orang bilang, kita core itu dulu. Jangan dulu yang teknis. Karena di luar sana, banyak, memang LKP-nya kami ini agak berbeda. Berbeda itu artinya begini. Banyak di luar sana, lembaga-lembaga mungkin, yang mereka mau mengajarkan, bagaimana teknik vokalnya, bagaimana cara menguasai panggung, bagaimana cara menguasai audiens. Itu penting. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita bangun mentalnya mereka agar ingin maju nih. Ayo, pasti bisa. Itu yang kita ajarkan. Karena kemarin sudah saya sampaikan juga di adik-adik semua bahwa kesalahan dalam public speaking itu hanya dua saja. Hanya dua saja. Ketika mereka bisa mengatasi itu, pasti lancar. Yang pertama adalah masalahnya tidak percaya diri. Lalu yang kedua, tidak ada persiapan. Jadi kalau adik-adik siswa-siswa di sini atau siapapun yang ingin belajar mengenai public speaking, mereka harus percaya diri pertama. Yang kedua, harus ada persiapan. Persiapan pun ada 3. Persiapan mental, itu yang tadi. Lalu persiapan fisik, lalu persiapan materi. Ini yang kita ajarkan ke mereka. Jadi harus jadi orang yang lebih pede. Nah, setelah itu mereka selesai dengan mentalnya mereka, lalu kita bisa masuklah dengan teknik-teknik vokal yang secara teknis bagaimana menjadi seorang pembicara yang luar biasa, baik dari gesturnya, penampilannya, lalu suaranya, itu yang kita pelajari. Lalu materi pembukaan yang baik dan benar dan menarik itu bagaimana? Gitu. Itu kita ajarkan juga ke mereka kemarin gitu. Jadi tidak kita ajarkan, jangan pembukaannya yang biasa-biasa saja. Misalkan, selamat siang pemirsa,
jumpa lagi, atau selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Christian Cesar. Tetapi yang kita ajarkan adalah bagaimana kita bisa getting attention-nya mereka. Jadi perhatiannya mereka, audiens dulu yang kita ambil gitu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, apresiasikan mereka, peserta, panitia. Lalu tunjukkan kredibilitasnya kita, karena kadang-kadang orang sekarang lebih mendengar kalau kita itu ada kredibilitas. Iya, Ya, betul. Mas Sigit. Jadi ketika kita ada kredibilitas, ada pengalaman, ada pendidikan di situ, kadang-kadang orang ingin mendengar gitu. Lalu benefitnya apa? Lalu kita masuk ke dalam isinya, bagaimana badinya itu berapa persen kita berikan ke peserta, lalu closingnya itu bagaimana. Nah, secara garis besar seperti begitu Mas Sigit yang kemarin kita ajarkan kepada siswa-siswi di sini. Menarik. Berarti kalau saya bisa mengkoreksi pembukaan saya tadi sendiri ya. Oke, Kak Put sama Kak Kris, ketika kita mulai, mungkin anak-anak memulai pertama kali melakukan public speaking, contohnya kayak presentasi atau pidato mungkin. Nah, biasanya mereka awal-awal itu merasa tidak percaya diri nih. Dan ketika mereka tidak percaya diri, mereka menjadi gugup. Nah, ada nggak tips-tips dari Kak Put atau dari Kak Kris untuk mengatasi kegugupan mereka saat pertama kali melakukan public speaking? Pak Kris dulu sih. Oke, baik. Saya hanya mau bilang begini, gugup itu harus ada. Gugup itu penting. Gugup itu karena kenapa? Karena kita ingin mau berikan yang terbaik. Iya. Karena kita takut, aduh sebentar saya salah nih ngomongnya. Atau sebentar saya nih mau bicara apa, takut penolakan dan sebagainya, akhirnya gugup. Iya. Nah, gugup itu harus ada. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengatasi gugup tersebut? Nah, balik lagi kayak tadi saya bilang Mas Sigit. Itu gugup kan berarti kita secara psikologis. Iya, betul. Nah, public speaking itu dipengaruhi 85% psikologis. Balik lagi, mentalnya kita. Mental harus benar-benar Iya. terjaga ya. Mental kita harus benar-benar terjaga. Dan di dalam pikirannya kita, di dalam otaknya kita, karena saya kebetulan juga belajar mengenai NLP, berkaitan dengan otak saraf-saraf manusia, itu mereka mengatakan bahwa ketika kita memberikan afirmasi-afirmasi positif ke dalam alam bawah sadarnya kita pasti bisa gitu. Jadi di otaknya kita, kemarin saya juga share ke adik-adik semua, siswa-siswi, bahwa otaknya kita ini ada pikiran sadar, ada pikiran alam bawah sadar gitu. Nah, ketika kita bertindak, ketika kita mengambil keputusan, kebanyakan manusia mengambilnya dari alam bawah sadar gitu. Jadi alam bawah sadar kita ketika kita pupuk, jadi alam bawah sadar itu seperti kebunnya kita. Kebunnya kita harus jaga, kita pupuk. Jangan sampai masuk afirmasi-afirmasi yang negatif. Akhirnya kita bisa apa? Overthinking berlebihan, keringat dingin tiba-tiba, sakit perut yang dimana memang tidak sakit perut, belum makan juga pun gitu. Tapi tiba-tiba sakit perut gitu. Rasa mual tiba-tiba padahal tadi tidak rasa mual gitu. Jadi kondisi-kondisi tersebut yang secara psikologis mental itu belum dibentuk dengan baik. Oleh karena itu, tanamkanlah afirmasi positif, perkatakanlah hal-hal yang positif, sehingga rasa gugup itu hilang. Ataupun saya bilang kemarin ke siswa-siswi begini, 80% kekhawatiran manusia itu tidak pernah terjadi. Tetapi kalau itu pun terjadi, 75% manusia bisa melaluinya. Begitu. Jadi kalau kita khawatir yang berlebihan, gugup yang berlebihan, nah itu kita yang buat sendiri, sehingga kita akhirnya sebentar blank di depan, ya kan? Akhirnya seperti tadi saya katakan, persiapan sudah mantap ini, persiapan materi, PowerPoint-nya sudah menarik ke sana ke sini, ya kan? Iya. Tetapi ketika maju pas hari H, blank. Padahal sudah belajar di rumah ini. Berarti itu kepercayaan dirinya, psikologisnya, mentalnya belum terbentuk bagus. Begitu juga ketika dia sudah 1000% percaya diri, tetapi tidak ada persiapan, sama saja. Pasti sebentar hanya omong-omong saja, tidak ada impact-nya begitu. Jadi balik lagi,
mengatasi rasa gugup. Gugup itu ada, tetapi bagaimana cara kita mengatasi itu, kita tanamkanlah ke alam bawah sadarnya kita pasti bisa. Apa yang saya mau bagikan hari ini itu bermanfaat untuk orang lain. Orang lain pasti mendengar saya. Begitu. Saya ingin membantu banyak orang. Apa yang saya sharing ini dapat memberikan impact kepada orang lain secara positif. Nah, itu untuk mengatasi cara gugup seperti itu. Balik lagi ke mentalnya kita ya. Jadi kalau yang biasanya bilang, aduh saya tidak bisa nih, saya tidak bisa, harus ubah mindsetnya menjadi saya pasti bisa, saya harus bisa. Benar sekali Mas Sigit. Seperti itu ya. Mungkin dari Kaput bisa ditambahkan, Kaput? Oke, yang mau ditambahkan untuk nervous ya. Jadi memang saya sendiri juga kalau ngomong juga pernah gugup ya. Pastinya setiap saat pasti gugup. Ini ngomong depan pasti gitu gugup. Jadi sebenarnya sih pada intinya yang tadi Pak Direktur sampaikan tuh sudah komplit, sudah lengkap sekali. Tapi saya menambahkan sedikit saja bahwa ketika kita percaya kepada diri kita sendiri, believe in yourself, pasti semua akan jalan dengan baik. Tapi dasarnya tadi harus menyiapkan semua mental, persiapan itu harus ada. Supaya ketika kita mau berpidato, kita mau menyampaikan isi dari pidato itu seperti yang tadi Pak Sigit tanya, itu betul-betul punya impact. Jadi memang ketika dari hasil pidato itu mereka hanya tidak melihat, tapi mereka mendengar, meresapi, dan melakukan. Berarti apa yang kita sampaikan itu berhasil. Jadi believe in yourself itu sangat penting. Percaya pada diri kita sendiri dan lakukan. Ya, teman-teman yang ada di rumah, sahabat Net One semua, ketika kalian ingin menjadi seorang public speaking, intinya itu mentalnya harus betul-betul bagus dan harus percaya sama diri sendiri menurut dari Kak Putra dan Kak Christian ya. Jadi seperti itu. Ingat tuh. Kemudian apa saja sih kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemula-pemula ketika pertama kali melakukan kegiatan public speaking nih Kak? Aduh, kita tidak mau mengoreksi orang sih sebenarnya. Tidak. Jadi memang saya juga pernah menjadi seorang pemula yang dimana jadi kesalahan diri saya adalah ketika puas dengan apa yang sudah kita tampilkan. Iya. Jadi jangan malu-malu depan kaca dan mengoreksi diri kita sendiri sebelum orang lain mengoreksi kita. Supaya ketika orang lain mengoreksi diri kita bisa menerima. Karena kita pun bisa mengoreksi diri kita sendiri. Jadi ketika ada kayak ada kekurangan dalam artian sebagai pemula untuk melakukan sesuatu, ketika dikoreksi kita harus menerima. Kita harus menerima. Terus jangan pernah puas untuk apa yang kita dapatkan nih. Ketika kita tampil terus orang sudah puji nih, bagus. Padahal itu dibalik pujian itu banyak hal yang tadi sebenarnya fatal kita lakukan. Akhirnya kita sendiri tidak approve diri kita sendiri, kita gagal. Jadi kita tampil dengan kayak lagu Stuck on You gitu, cuma stucknya di situ aja. Tapi tidak ada yang membangun gitu, tidak ada yang membangun sehingga itu tadi saya bilang kesalahan kita sebagai pemula gitu. Tetapi bagaimana caranya kita mau meng-approve diri kita eksplor diri kita, menerima masukan, menerima arahan, menerima saran, supaya ketika apa yang kita sampaikan kita bisa perbarui. Contoh kayak saya kalau MC itu biasa kalau IO panggil itu saya kalau pulang kalau closing acara saya biasa WA sama IO. Saya bilang tolong dong review tadi salahnya di mana. Walaupun jam terbang udah banyak, tapi namanya review itu perlu karena tidak setiap hari kita turun di lapangan ya. Itu. Jadi kalau pesan saya untuk pemula untuk dunia public speaking, untuk MC atau apapun yang dikoreksi terima. Karena jangan puas dengan apa yang kita tampilkan. Karena di atas langit masih ada langit. Kita belajar untuk memperbarui apa yang sudah kita tampilkan. Itu aja sih. Memang terkadang review itu kita perlukan ya Perlu untuk sekali. memperbaiki kesalahan kita sebelumnya. Betul kan ya Kak? Oke, terus gimana sih? Tadi mungkin sudah dijawab ya. Dari Kak Kris, mungkin saya mau dengar dari Kaput nih. Gimana sih cara melatih kepercayaan diri nih agar bisa lebih berani ketika kita menyampaikan pendapat seperti itu Kaput? Kalau dari saya sih melatih kepercayaan diri yang pertama depan cermin.
Iya sih, maksudnya saya punya kamar itu kan cermin besar. Ya sudah, saya ngomong depan nyanyi, ngomong depan cermin dulu. Itu yang pertama. Karena dari situ kan saya langsung bilang di cermin bahwa kayaknya saya bisa deh. Terus saya bisa nyanyi nih, bisa MC nih. Itu kan timbul tuh percaya diri untuk diri kita sendiri dulu. Nah, ketika keluar dari percaya diri, yang pertama mental. Mental itu paling penting ya, karena kita kadang bisa down. Ya kalau down juga tuh masing-masing orang. Kadang ada yang down bisa bertahun, ada yang bisa downnya cuma 1-2 hari, 3 hari. Jadi kalau bagi saya tuh down tidak bisa lama, kecuali putus cinta berdown. Bercanda. Maksudnya kalau macam untuk saya sih kepercayaan diri dibangun semua berasal dari diri kita sendiri. Tadi saya bilang believe in yourself, percaya pada kemampuan diri kita. Ketika afirmasi positif sudah alam bawah sadar kita sudah tanamkan itu dengan baik, otomatis kepercayaan diri itu akan timbul. Tetapi harus menguasai materi yang kita bawakan juga, menguasai konsepnya, supaya ketika kita tampil, terus persiapan tubuh tuh kesehatan fisik itu yang tadi disampaikan oleh Pak Christian adalah ketika MC jam 9 pagi, tidurnya jam 9 malam. Gitu. Jangan tidur jam 2 pagi. Iya, karena nanti perut sakit toh. Kesehatan juga ya. Akhirnya kalau perut sakit itu nervous. Bukan soal begadang tapi nervous. Akhirnya kita tidak berani nih. Akhirnya kepercayaan diri tuh akan terganggu dari fisik tadi. Terus ada musuh di depan. Paling utama tuh musuh kalau duduk beraudiens duduk banyak, aduh, itu rasa-rasa kayak saya mau pulang sudah. Nah, kita sudah akhirnya down di luar. Iya. Akhirnya apa yang sudah kita prepare hancur, habis di situ toh. Kadang begitu, kadang saya juga tiba-tiba ditawari MC dengan pas datang gini, aduh kenapa ada orang-orang ini, aduh kenapa, itu sudah down sekali. Tapi bagaimana saya kembali membangun saya punya kepercayaan diri bahwa saya datang hari ini untuk memberikan yang terbaik, dan ketika saya dipercaya untuk membawakan suatu acara, untuk datang sebagai pembicara, untuk sebagainya, berarti saya sudah, orang udah tahu kemampuan kita sejauh mana, apa yang kita lakukan. Jadi tunjukkan yang terbaik dan percaya pada diri kita sendiri bahwa apa yang kita lakukan itu pasti baik saja. Dan mental tadi yang saya bilang itu paling utama juga, karena kalau dari mental kesiapan kita pasti otomatis semua berjalan dengan lancar. Karena contohnya kayak sekarang nih, pasti kita berbicara sini sudah terbiasa. Iya. Coba kalau kita sekretaris duduk sini, tadi saya bilang maju, aduh tidak. Masing-masing orang, ya kan? Iya. Nah, tapi dia memiliki percaya diri bahwa dia adalah orang yang sesuai passionnya dia, ada di dunianya, di dunia mana, begitu. Mungkin itu sih dari saya tambahannya. Kalau tadi kan Kak Put bilang latihannya menggunakan cermin Iya, di kamar nih. harus. Pernah nggak nih Kak Put pas Kak Put latihan di depan cermin ya ada orang tiba-tiba masuk kamar terus bilang, kok nggak, kenapa? Sering, malah kadang tuh di kamar mandi XX1, kadang di toilet, kadang di XX1 tuh kayak macam, kalau macam saya lagi foto-foto gitu, pura-pura cerita, ini saya baju cocok kan tidak? Ini pas kan tidak? Bodo amat jalan. Itu kan membangun kepercayaan diri sebenarnya secara tidak langsung. Padahal kita di sana cuma melihat bahwa sebelum masuk nih harus kaca dulu. Nah kadang di kamar tuh, kadang kan kamar jarang kunci juga. Kalau istirahat baru saya kunci. Kadang apa saudara-saudara ya, tapi memang orang jarang masuk ke kamar sih karena privasi saya tidak izinkan, kecuali saya punya orang tua yang boleh, atau teman-teman atau kerabat tidak boleh. Jadi kadang keluarga tuh kalau buka kamar tuh, kakak kalau buka kamar, kok bikin barang apa nih? Itu saya sudah dengan stylist, maksudnya kadang sama MC hari Minggu, saya sudah bongkar lemari 3 hari. Baju yang saya pakai saya sudah minta tema, jadi saya harus cocokkan. Tadi saja saya mau kesini saya, aduh baju ini kayak tidak bagus, kayak celana kayak tidak cocok, saya harus lihat di cermin dulu. Karena memang cerminnya di kita punya kamar tuh lebih akurat daripada cerminnya orang lain. Betul. Karena memiliki makna yang, aduh, kadang dong kasih kita cermin itu karena membanggakan kita, tapi di belakang menjatuhkan. Jadi mending kita berkaca pada kaca kita sendiri di rumah sebelum keluar dari rumah. Jadi memang bagi saya tuh cermin paling membantu saya sih sejauh ini. Selain cermin juga memang lucu, tapi itu versinya saya gitu. Iya, saya juga pernah sih waktu itu pernah latihan di kamar nih, bicara depan cermin, bicara. Ada mama masuk, ditanya kok bikin apa, kok kayak orang gila sih. Kalau Pak Direktur kan udah biasa depan kamera.
orang-orang jurnalistik ya pasti. Iya, betul. Apalagi memiliki pengalaman tuh. Iya. Otomatis kalau soal kepercayaan diri sudah biasa. Iya. Tapi saya mau coba Pak Direktur dengan Pak Direktur punya tim nanti ketika sudah ada peserta. Saya mau reporter tengah-tengah mall. Terutama di Paragon tengah-tengah. Mungkin menyampaikan situasi yang ada di situ. Kita lagi buka batch ya. Kita lagi buka batch pertama untuk reporter. Jadi peserta baru 3 yang daftar. Nah itu memang saya bilang buat Pak Direktur kalau bisa mereka kalau praktek ada di setiap titik yang ada di Kota Sorong. Contoh tempat sampah. Di belakang mereka buat berita tapi ada makna. Kamu jangan buang makna itu adalah impactnya itu tadi yang tidak boleh buang sampah sembarang. Jadi mungkin ketika peserta yang mengikuti pelatihan reporter itu dia menyampaikan bahwa saya lagi di lingkungan ini dengan sampah yang banyak itu di belakang gitu. Jadi otomatis ada maknanya gitu impactnya tadi. Contoh kayak mungkin kemacetan, mungkin ada sweeping di mana reporter bisa masuk gitu. Wah, itu Informasi juga. itu bagus banget untuk melatih mental tuh Kak. Ini batch pertama yang kita adakan. Iya. Cuma kita sudah tunda agak sedikit lama karena memang harus berbayar. Teman-teman yang nonton mungkin melihat bahwa kenapa pelatihan reporter berbayar ya. Karena kita pakai hotel, kita masih cari ruko untuk dan juga cari orang-orang baik terkhususnya pemerintah kita akan kerjasama untuk membangun itu LKP ini supaya ketika mereka mau belajar bisa bilang itu mungkin 1 juta bisa 4 kali pertemuan. Mungkin ya maksudnya saya tidak tahu harganya dari Pak Kris tapi secara garis besar saya sudah melihat bahwa contoh kayak di tempat-tempat pelatihan lain atau tempat perjumpaan les bahasa Inggris contoh berapa begitu. Jadi makanya ketika belajar itu mereka mendapatkan impact yang luar biasa khususnya untuk bidang reporter ini. Mungkin masih gitu mau belajar reporter? Wah, tertarik sekali saya. Yakin? Iya, tertarik Oke. banget. Pak Direktur ini sudah ada mau belajar reporter nih. Iya. Supaya mungkin menyampaikan tuh kegiatan yang ada di Smekwa ini seperti apa. Kalau Smekwa ini saya lihat maju sekali. Dari tahun saya 2014 sangat berkembang. Wah, mungkin bisa didengar oleh pemerintah di atas sana ya Kak. Ya, pemerintah tuh sudah pasti akan mendukung kita. Ya. Yang penting kita melakukan semua dengan baik dan benar dan nyata sesuai data yang ada. Jadi memang kita juga Yayasan Peduli Barang Papua selalu saya sampaikan bahwa kita adalah mitra pemerintah karena perpanjangan tangan. Karena pemerintah tidak bisa memenuhi semua yang ada di Papua Barat Daya nih. Manusia banyak ini tidak mungkin mereka bisa turun semua. Kita lah wadah yang bekerja sama dan memiliki izin oleh Kesbangpol secara resmi, dinas sosial, dinas pendidikan itu semua kita pakai untuk bagaimana caranya untuk masyarakat ini di bawah-bawah ini bisa merasakan program-program yang di luar dari pemerintah juga. Tapi sama-sama mendorong pemerintah untuk membawa ini perubahan ini khususnya anak-anak yang ada di tanah Papua ini. Oke, untuk Kak Kris nih, apakah kemampuan public speaking itu untuk siswa dapat membantu siswa-siswa itu sendiri di masa depannya mereka? Misalnya nih di dunia pekerjaannya mereka atau saat mereka kuliah, apakah itu bisa berguna nih? Oke, sangat-sangat berguna Mas Sigit. Karena begini, saya lihat dari data dulu ya. Kalau kita bicara cuma ngomong-ngomong kan nanti bagaimana gitu. Jadi sekitar 85% soft skill itu menyumbangkan kesuksesan seseorang. Sisanya itu hard skill. Gitu. Hard skill itu seperti apa? Seperti yang kita dapatkan di sekolah, waktu kita dapat di kuliah, itu hard skill. Seperti saya misalkan, saya basicnya konsultan hukum dan manajemen. Jadi saya hard skillnya hukum gitu, hukum pidana, perdata dan sebagainya. Tetapi soft skill yang ingin saya kembangkan apa? Soft skill itu apa? Ya salah satunya adalah komunikasi. Soft skill itu banyak, ada kejujuran, kedisiplinan, ketekunan, itu soft skill. Kepemimpinan, itu soft skill. Nah, salah satu soft skill yang paling penting adalah komunikasi. Jadi 85% kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh soft skill. Salah satu soft skill yang kita pelajari adalah komunikasi. Gitu. Nah, saya ceritakan pengalaman sedikit. Saya itu dulunya itu pendiam sekali, introvert lah. Waktu SMP, SMA, kalau ada kegiatan itu saya di belakang. Jadi tidak mau bergaul, mau olahraga pun olahraga sendiri. Tetapi dengan kelemahan itu, akhirnya lama-kelamaan SMA kelas 3 ya sudah-sudah mau lulus itu akhirnya masuk di grup band. Akhirnya jadi vokalis,
kadang-kadang jadi ya pegang alat musik dan sebagainya. Nah, waktu kuliah itu saya bercita-cita, saya pokoknya mau masuk TV. Apapun profesinya, saya ingin masuk TV. Gitu. Saya berdoa, akhirnya saya tulis di kertas. Saya bilang, saya mau masuk TV. Apapun itu Tuhan, pokoknya saya ingin masuk TV. Saya tulis kertas, saya tempel di pintu kos. Lalu saya ambil kertas lagi, tulis lagi, kasih di Alkitab. Saya pergi ke gereja, saya berdoa. Pokoknya saya ingin masuk TV. Akhirnya ya, kalau kita hanya berdoa saja tanpa usaha kan itu percuma. Akhirnya saya usaha. Ikut casting lah saya. Ikut casting apapun itu. Pemilihan mau putra-putri atau apa. Karena waktu kuliah saya di Manado. Kalau di Manado kan itu banyak sekali pemilihan seperti begitu. Ya ikutlah. Ikut itu, casting ada presenter dari SCTV, dari TV One, dari Berita Satu, dari apapun itu, saya ikut. Pernah juga ikut penyiar radio, pernah ikut juga casting GGS. Waktu itu ya, tapi tidak lulus. Tidak lulus. Akhirnya ya sudah, saya ikut itu. Akhirnya suatu saat ya Tuhan menjawab saya bahwa saya bisa. Begitu. Jadi public speaking itu sangat menentukan kesuksesan seseorang. Saya belajar apa dari situ? Belajar adalah ilmu komunikasi, soft skill. Begitu. Lalu misalkan saya waktu itu dari TV lokal sampai ke Jakarta, TVRI dan juga Berita Satu, saya itu seperti tadi Kak Putra katakan bahwa kita itu harus terima untuk dikoreksi. Harus terima karena itu jadi bahan kita untuk koreksi kita punya diri agar lebih baik. Gitu. Kadang-kadang kan ini balik lagi di mental, kita dikoreksi nih. Waduh tadi pembukaannya seperti begini, isinya seperti begini, closingnya seperti begini. Akhirnya kita down. Iya. Dengan koreksi itu. Tetapi saya dulu ya berangkat dari koreksi-koreksi itu. Gitu. Saya waktu jadi presenter, misalkan mereka bilang, waduh tadi cara bicaranya begini nih, masih Manado sekali, masih Papua sekali. Karena saya lahir di Papua, di Sorong, saya besar di Manado juga. Jadi antara Manado dengan Sorong, ini logat-logat tak campur-campur orang bilang. Gitu. Jadi akhirnya waktu presenter, ya itu tercampur-campur. Sampai di Jakarta juga pun saya ditegur, Christian kalau bawa laporan itu harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jangan logat-logat Papuanya masih ada, logat-logat Manadonya masih ada. Jadi ya saya perbaiki dan kita melihat kondisi juga tempat di mana kita berada, ya kita pakai bahasa setempat situ itu agar lebih masuk lagi. Jadi dengan pengalaman seperti begitu, ilmu komunikasi itu sangat penting, sangat penting. Jadi itu soft skill, hard skillnya saya hukum, soft skillnya saya yang sampai bawa saya ke sini ngomong sama Mas Sigit itu karena ilmu komunikasinya saya, soft skillnya saya, bukan hukumnya saya kan. Hukum juga perlu soft skill, komunikasi. Bagaimana saya sebagai konsultan hukum, kalau saya mau meyakinkan kliennya saya dapat dipercaya sama orang lain, berarti kita harus punya ilmu komunikasi. Gitu. Kayak kemarin saya sampaikan juga di siswa-siswi, saya katakan bahwa siapa yang di sini ingin jadi manusia yang bernilai, orang yang bernilai, yang punya value. Kalau kalian ingin punya value, kalian harus punya satu kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan dapat dipercaya sama orang lain. Untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, itu kalian harus apa? Harus membangun hubungan, relationship dengan orang lain. Bagaimana cara kita bangun hubungan dengan orang lain? Yaitu dengan skill komunikasi yang baik dan benar. Ya kan? Tidak mungkin kita diam-diam saja untuk bangun hubungan. Untuk mendapatkan skill komunikasi yang baik dan benar, kita harus apa? Menjadi orang yang confidence, orang yang percaya diri. Nah, itu balik lagi, soft skill sangat penting untuk menjadikan kita orang-orang yang bernilai dan dapat dipercaya sama orang lain, baik adik-adik masih sekolah, tingkat sekolah, baik adik-adik nanti siswa-siswi atau siapapun yang berminat belajar public speaking, ketika mereka kuliah, berorganisasi, memimpin tim, lalu ketika bekerja, itu sangat dirasakan.
skill komunikasi itu, soft skill, kepemimpinan, kejujuran, kepercayaan diri, komunikasi itu dipakai dan dilihat, dan akhirnya karir kita pasti meningkat. Jadi soft skill sangat penting masih. Iya, bahkan sekelas guru pun komunikasi itu penting banget ya Kak. Benar. Iya. Nih terus untuk Kak Kris dan Kak Put, ada nggak pesan-pesan untuk siswa-siswi agar terus mengembangkan kemampuan komunikasi mereka? Oke. Gantian deh, gantian. Ya baik, terima kasih. Dan pastinya tadi Pak Kris sudah sampaikan secara detail bahwa komunikasi itu sangat penting untuk kedepannya dan masa depan yang ada. Jadi untuk adik-adik sekalian yang mungkin nonton live streaming di pagi hari ini, saya berharap kepercayaan diri yang adik-adik miliki tetap dijaga, tetap dikembangkan melalui komunikasi. Karena kalau komunikasi yang dimiliki dengan baik, tadi Pak Kris sudah sampaikan, itu dapat mengubah masa depan kita jauh lebih baik lagi. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar tentang komunikasi, supaya kita bisa tahu bahwa kepada siapa kita berbicara, kepada teman, guru, orang tua, bahkan keluarga, dan juga bisa menghargai karena kita memiliki komunikasi yang bagus. Jangan kita samakan komunikasi kita dengan teman sebaya kita, teman umur kita, bahwa yang depan ini adalah misalnya guru. Itu tidak boleh. Itu memang sudah jauh umur dan statusnya udah beda antara guru dan siswa. Dan guru pun demikian, harus belajar komunikasi bahwa itu murid. Jangan samakan seperti teman. Kalau sudah samakan selamanya sudah jadi teman dan nggak akan dihargai. Otomatis jangan marah kalau anaknya nakal. Toh? Iya betul. Makanya kita lagi akan buat untuk pelatihan public speaking khusus untuk guru-guru. Yang pertama nanti di Kota Sorong khususnya SD, SMP, dan SMA. Sementara koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Semoga Pak Sekretaris di Dinas bisa secepatnya Prof ya. Itu pasek dah. Ya, mungkin itu dari saya. Nanti selebihnya disampaikan oleh master kita yang ada di samping kanan. Pak Direktur LKP, silakan. Iya, silakan Kak. Ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada siswa-siswi? Untuk komunikasi. Iya. Pesan saya untuk melatih komunikasi yang baik, untuk dapat berbicara di depan umum, itu saya kembali lagi ke poin saya tadi. Bahwa ingat, adik-adik atau siapapun yang menonton program ini adalah yang pertama itu kita harus percaya diri. Yang kedua harus ada persiapan. Dua itu saja. Kalau kita bisa handle, bisa bisa memperbaiki kepercayaan dirinya kita bisa ada persiapan yang bagus. Itu kalau kita public speaking pasti lancar-lancar saja. Namanya percaya diri. Berarti percaya sama diri. Kita tahu identitasnya kita dulu. Siapakah Mas Sigit menurut Mas Sigit? Begitu. Siapakah saya menurut saya? Kalau saya ragu sama diri saya, bagaimana orang lain mau yakin sama saya? Bagaimana orang lain mau mendengar saya? Itu dia. Jadi percaya sama diri. Karena percaya sama diri berarti percaya sama diri sendiri. Gitu. Mentalnya kita afirmasikan positif ke diri kita bahwa kita pasti bisa. Gitu. Lalu ada persiapan. Persiapan ini sangat penting juga. Misalkan persiapan fisik. Tadi kita sudah jelaskan banyak persiapan fisik itu apa saja. Lalu persiapan materi itu apa saja. Kalau mau lebih detail nanti gabung saja dengan LKP begitu. Jadi Mas Sigit, ketika Mas Sigit di sini mau membawa acara podcast, pastikan Mas Sigit harus mempersiapkan segala hal, ya kan? Iya. Baik fisik maupun materi. Tidak mungkin tadi Mas Sigit makan gorengan 10. Nanti sebentar Mas Sigit pas wawancara paling gitu kan. Iya. Tidak enak, tidak nyaman begitu. Lalu persiapan materi, pasti pun materi pun harus disiapkan begitu. Tetapi kalau Mas Sigit tidak percaya diri, sekarang sebentar pas wawancara pasti blank gitu. Jadi kebalikannya juga, Mas Sigit sudah percaya diri nih full 1000%. Tapi ketika sampai di sini tidak ada materi, tidak ada kontennya apa, pertanyaannya apa yang mau diberikan. Pasti sebentar kan kita hanya ngobrol-ngobrol yang tidak terstruktur,
betul. Akhirnya kita lari kemana-mana, akhirnya sudah tidak tidak mempunyai impact untuk para pemirsa yang dengar atau siapapun yang dengar di luar sana. Nah, jadi dua ini paling penting. Jadi pesannya saya dalam hal persiapan adalah begini, ada dari Benjamin Franklin katakan bahwa ketika kita gagal siap-siap, ketika kita tidak ada persiapan, maka siap-siaplah untuk gagal. Gitu. Jadi persiapan, meskipun saya sudah pengalaman 7-8 tahun bidang presenter, reporter, mau berbicara di depan umum, Kak Putra juga pun seperti begitu, sudah pengalaman MC sangat luar biasa, tetapi persiapan itu paling penting. Jangan kalian anggap, stok tahu loh, saya sudah pengalaman 10 tahun, tidak usah persiapan, saya maju saja. Tidak bisa. Persiapan itu sangat penting. Jadi pesan-pesan saya untuk para pendengar semua, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Sorong, bahwa kembali lagi mentalnya kita afirmasikan positif, karena semua berawal dari situ, ya kan? Kalau kita pikirnya buruk, pasti buruk terjadi. Tetapi kalau kita pikir positif, pasti positif yang terjadi. Sekian dari saya, Mas Sigit. Wah, kita dapat banyak masukan nih teman sahabat Smackwan dari orang-orang yang hebat. Nah, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir dari saya untuk Kak Put dan Kak Kris. Harapan dari Kak Put dan Kak Kris nih setelah kemarin memberikan pelatihan public speaking kepada para siswa, itu seperti apa? Mungkin dari Kak Kris dulu. Oke. Harapannya saya untuk semua siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Sorong, dengan diadakannya pelatihan kemarin, saya berharap, harapannya saya, anak-anak SMK Negeri 1 Kota Sorong lebih percaya diri lagi, lebih mengembangkan ilmu komunikasinya lagi, agar dengan kita berkomunikasi yang baik dan benar, ada suara-suara yang mungkin tidak bisa mewakili dia, kita bisa bersuara melalui suaranya kita. Begitu. Jadi, jadilah orang yang percaya diri, jadilah orang yang berimpact, mempunyai sesuatu untuk orang lain, untuk dibagikan, berbagi, dan itu dia. Ingat bahwa hanya dua, percaya diri dan ada persiapan untuk adik-adik yang ingin mengembangkan ilmunya dalam bidang public speaking. Itu saja harapannya saya. Iya, dari Kak Put. Oke, kalau dari saya, mungkin harapannya untuk pelatihan yang kita lakukan, adik-adik bisa mengambil ilmunya secara itu sudah paling gratis dan secara gampang sekali didapat, menjadi bagian bahwa untuk setiap hari, khusus untuk komunikasi ya, karena komunikasi itu tiap hari. Dan public speaking itu untuk di sekolah atau karena posisinya kita bicara tentang sekolah, jadi untuk di sekolah baik presentasi, mau melakukan aktivitas apa di dalam sekolah itu memiliki public speaking yang baik. Nah, harapan pelatihan besok, pelatihan kemarin, saya berharap adik-adik bisa menentukan mungkin mau kemana nih arahnya. Kalau macam memang fokus ke dunia komunikasi, pelajarilah dunia komunikasi dengan baik. Supaya contoh kayak seperti jangan kayak kakak nih, maksudnya jurusan TKJ tapi sekarang kerjanya akuntansi. Iya. Nah, tidak sinkron gitu. Jadi kalau soal jurusan yang tadi pasti bilang hard skill-nya bisa kita tetapkan, tetapi soft skill itu harus kita perbarui dan harus kita pelajari lagi kembali biar sama-sama berjalan, dan pastinya soft skill akan mendapatkan income yang banyak. Kita sudah dapat di lapangan seperti itu. Harapan lagi, semoga SMK Negeri 1 anak-anaknya bertumbuh dengan baik. Amin. Dan juga memiliki sosok-sosok yang memiliki komunikasi yang baik ketika melakukan praktek di luar sana, melakukan aktivitas di luar sana, memiliki komunikasi yang baik, khususnya public speaking. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin terakhir dari saya. Iya, silakan. Semoga anak-anak SMK Negeri 1 Kota Sorong ini ada yang jadi public speaker, ada yang jadi MC profesional, ada yang jadi presenter nasional, reporter, dan juga penyiar radio terkenal, dan mungkin podcaster seperti Mas Sigit ya. Ya. Sekian. Oke, seperti itu ya perbincangan kita pada hari ini, Sobat Smackman di Smackwan Insight. Nah, bersama dua
narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Kita mendapatkan banyak ilmu pada hari ini. Terima kasih Kak Putra, Kak Chris atas ilmunya sudah berbagi dengan kami. Dan mari kita tutup dengan jargon kita. Masih ingat tidak? Masih. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Smack Smack One One luar biasa. Salam tangguh, taat, Nice, giat, unggul. Bye-bye. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia.